Gaya kepemimpinan autokratis adalah gaya kepemimpinan di mana seorang pemimpin memegang kendali penuh dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas. Beberapa ciri dari gaya kepemimpinan autokratis antara lain: yang pertama, pembatasan atau tidak adanya masukan dari bawahan. Yang kedua, pemimpin membuat semua keputusan. Yang ketiga, pemimpin tidak meminta atau menerima masukan dari bawahan untuk mengambil keputusan. Yang keempat, pemimpin menempatkan tuntutan tinggi pada bawahan mereka. Yang kelima, pemberdayaan anggota tim rendah. Gaya kepemimpinan demokratis adalah gaya kepemimpinan yang menekankan partisipasi dan kolaborasi antara pemimpin dan bawahan. Dalam gaya ini, pemimpin cenderung melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi aktif. Beberapa ciri dari gaya kepemimpinan demokratis antara lain: yang pertama, menganggap bawahan sebagai makhluk yang termulia di dunia. Yang kedua, mensinkronisasikan kepentingan dan tujuan organisasi dalam kepentingan dan tujuan pribadi dari bawahannya. Yang ketiga, senang menerima saran, pendapat, bahkan kritik dari bawahan. Yang keempat, berusaha menjadi bawahan sukses dan mengembangkan kapasitas diri pribadi sebagai pemimpin. Gaya kepemimpinan birokratis adalah gaya kepemimpinan yang terkait dengan penerapan aturan, kebijakan, dan prosedur dalam organisasi. Pemimpin dengan gaya ini cenderung memastikan bahwa semua aturan dipatuhi oleh bawahan dan mengawasi kinerja rutin para karyawan. Beberapa ciri dari gaya kepemimpinan birokratis antara lain: yang pertama, pemimpin memastikan bahwa semua aturan dan kebijakan diikuti oleh anggota organisasi. Yang kedua, pemimpin bertanggung jawab untuk memantau kinerja rutin para karyawan. Yang ketiga, kepemimpinan birokratis cenderung efektif dalam memastikan disiplin dan penegakan aturan. Gaya kepemimpinan karismatik adalah gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh individu yang memiliki daya tarik pribadi yang kuat dan mampu memengaruhi serta memotivasi orang lain melalui pesona yang unik dan gagasan yang menginspirasi. Beberapa ciri dari gaya kepemimpinan karismatik adalah: yang pertama, kepercayaan diri yang tinggi. Yang kedua, kemampuan berkomunikasi yang baik. Yang ketiga, memiliki visi yang jelas. 4, memiliki empati yang tinggi. 5, aura yang kuat. 6, keterampilan menjalin koneksi. 7, kemampuan dalam mengelola situasi. Yang ke-8 adalah public speaker yang handal. Gaya kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan yang menciptakan ikatan emosional antara pemimpin dan para pengikut. Pemimpin ini mampu menunjukkan empati, memahami kebutuhan dan keinginan individu, serta membangun hubungan yang saling percaya. Beberapa ciri dari gaya kepemimpinan transformasional antara lain: yang pertama, memiliki integritas dan keadilan. Yang kedua, memiliki visi atau tujuan yang jelas. Yang ketiga, mampu memotivasi para pengikut. Yang keempat, mendorong inovasi dan perubahan. Yang kelima, menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan kolaboratif. Gaya kepemimpinan transaksional adalah gaya kepemimpinan yang berfokus pada pemberian imbalan dan hukuman untuk memotivasi bawahan agar patuh dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemimpin transaksional cenderung menggunakan sistem pemberian imbalan dan hukuman untuk mengarahkan dan mengontrol bawahan, serta memastikan bahwa tugas dan tujuan tercapai. Beberapa ciri dari gaya kepemimpinan transaksional antara lain: yang pertama, pemimpin menggunakan sistem pemberian imbalan dan hukuman untuk memotivasi bawahan. Yang kedua, pemimpin menegakkan kepatuhan pada aturan dan tugas yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pemimpin cenderung memberikan arahan dan pengawasan yang ketat terhadap bawahan. Gaya kepemimpinan situasional adalah pendekatan yang menunjukkan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang terbaik, karena efektivitas pemimpin tergantung pada situasi yang dihadapi dan faktor-faktor lain. Teori kepemimpinan situasional ini menyarankan pemimpin untuk mengadaptasi gaya kepemimpinan mereka sesuai dengan tingkat kompetensi dan komitmen karyawan. Ada 4 gaya dasar kepemimpinan situasional, yaitu directing atau mengarahkan. Yang kedua, supporting atau mendukung. Yang ketiga, delegating atau menyampaikan.